waktunya untuk kita memperkatakan Mazmur 51 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatap engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terangkut kepada batu. Singa dan ular tedung akan engkau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Teman-teman jangan lupa ya membaca Mazmur 51 setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman. Udah siap ibadah lagi ya Jesslyn ya? Udah dong. Oke, kalau gitu sekarang adik-adik yang ada di rumah kita sudah siap untuk ibadah lagi. Kita berdoa dulu ya. Yuk kita lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami siap lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih hari ini kami bertemu di Zoom, kami bertemu di YouTube. Kami mau ibadah dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Terima kasih hari ini kami mau klaim janji Tuhan. Sebab janji Tuhan adalah janji penuh pengharapan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap ibadah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tetap dengan sikap yang terbaik adik-adik kita akan naikkan pujian kita kepada Tuhan. Kita mau nyanyi di hadapan Tuhan. Berikan dengan sikap yang sungguh-sungguh, duduk yang manis, kita mau nyanyi buat Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Sama-sama kita angkat tangan kita. Jangan pernah menyerah.
pasti Engkau menyertai. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Ayo adik-adik, kita mau renungkan kebaikan Tuhan. Tuhan tidak pernah berjanji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai setiap kita. Dia juga tidak pernah berjanji jalan yang kita lalui selalu rata, tetapi Yesus selalu berjanji untuk memberikan kekuatan buat mereka yang berharap, buat mereka yang percaya kepada Tuhan. Ayo angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Kita mau naikkan pujian ini sebagai ucapan syukur dan sebagai klaim untuk janji Tuhan. Dia selalu menyertai kita. Katakan, Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata,
adik-adik, kakak ajak untuk adik-adik angkat tangan kita. Kita sembah Tuhan. Ayo sembah Tuhan. Tiara lama ya syandara lama ya syande. Kami menyembah Engkau. Kami menyembah Yesus. Terima kasih Tuhan. Ayo adik-adik, dari mulut kecil kita puji Dia, kita agungkan Tuhan. Tiara lama ya syandara lama ya syande. Kami mau sembah Engkau Tuhan Yesus. Engkau sangat baik, Engkau amat baik. Tuhan Yesus baik, 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 Tuhan Yesus baik. Haleluya. Iramaya syandara ramaya syande. Anak-anakmu menyembahmu Tuhan. Anak-anakmu memujimu ya Yesus Tuhan. Engkau hadir atas setiap kami. Engkau hadir di rumah-rumah, memberkati setiap anak-anak, memberkati ibadah kami ya Tuhan. Tiara lamaya syandara lamaya syikira lamaya syandara lamaya syande. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau baik. Tuhan Yesus, terima kasih. Biar penyembahan kami menjadi harum di hadapan Tuhan. Jadikan kami anak-anak di akhir zaman ini yang suka menyembah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk bersuka cita kepada Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi pujian kami, sukacita kami berlimpah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap bersuka cita, sama-sama kita katakan amin. Kita tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Teman-teman udah siap bersuka cita? Ayo bangkit berdiri. Luar biasa. Oke adik-adik, sekarang kalau udah bangkit berdiri, kakak mau ajarin lagu yang baru. Lagu yang mengingatkan kita supaya kita bertekun mengejar cita-cita. Tepuk tangan dulu dong sebelum nyanyi, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Udah siap? Yuk. Oke, tepuk tangan buat Tuhan. Lihat teksnya di bawah ya. One, two, three. Cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Takkan ku lelah sekolah tiap hari, takkan ku lengah belajar tiap kali, sebab ku tahu Ku sanggup melakukan karena Yesus penolongku. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Gerakan badannya ke kanan dan ke kiri. Yang siap mengejar cita-cita. Kita mau nyanyi lebih lagi ya. Udah siap belum? Udah kan? Nyanyi lagi. One, two, three. cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Takkan ku lelah Sekolah setiap hari, takkan ku lengah belajar tiap kali, sebab ku tahu ku sanggup melakukan karena Yesus penolongku. Tepuk tangan lagi buat Tuhan ya. Nyanyi lagi dong. Lagunya gampang kan? cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Apa ini? Tiap ulangan
Adik-adik memang luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Buat adik-adik yang hebat. Kalau tadi kita memperkatakan kita mengejar cita-cita harus tekun, sekarang kita tahu bahwa masa depan kita di dalam Tuhan adalah masa depan yang penuh pengharapan. Katakan amin. Amin. Katakan amin sekali lagi, katakan amin. Amin. Sambil nyanyi kita mau pegang janji Tuhan. Udah siap? Mari kita gerak di dalam Tuhan. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, berharga di matanya. Tuhan terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Siap-siap lompat ya. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, Asal ku tetap asal ku tetap setia, melangkah terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. adik-adik yang luar biasa. Ayo kita nyanyi kepada Tuhan sekali lagi ya. Katakan Tuhan mengasihiku. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Katakan takkan pernah ku ragu. Takkan pernah ku ragu, berharga di matanya. Tuhan terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Siap-siap lompat ya. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin. Tuhan menjamin hidupku, Asal kalian tetap setia. asal ku tetap setia, melangkah terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang. Ku punya masa depan. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asal ku tetap setia, melangkah terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang. Sekali lagi ya, katakan ku punya masa depan dengan indah. Ku punya masa depan penuh harapan. Amin. Tuhan menjamin hidupku, Asal kalian tetap setia ya. tetap setia, melangkah terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Bukan berlari. Bukan berlari mengejar citaku. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Masa depan yang penuh pengharapan buat adik-adik di dalam nama Yesus Tuhan. Adik-adik keren banget tadi muji Tuhannya. Kita kasih tepuk tangan dulu ya buat Tuhan Yesus. Sekarang sebelum kita mau dengerin firman Tuhan, Kak Catherine mau ajak adik-adik semua buat siapin hatinya, kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita mau belajar satu lagu baru.
Ajaib apa yang kau buat. Kau menenun aku. Ajaib dan mulia satu tekadku. Pakailah untuk generasiku. Ini aku Tuhan. Pakai aku Tuhan. Pakai aku Tuhan. Utus aku jadi berkat untuk generasiku. Katakan ini aku Tuhan. Ini aku Tuhan. Pakai aku Tuhan. Utus aku Tuhan. Utus aku sebagai alat kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, agar kiranya Engkau memakai anak-anak kecil-Mu di tempat ini yang menyembah Tuhan saat ini untuk Engkau pakai, untuk memenangkan banyak teman-teman, untuk memenangkan banyak jiwa anak-anak buat kemuliaan Tuhan. Kami percaya Engkau akan mengutus setiap anak-anak yang sungguh-sungguh di akhir zaman ini Tuhan. Akan bangkit anak-anak yang menyembah Tuhan, yang menyembah kepada Tuhan, yang Tuhan pakai untuk alat kemuliaan-Mu. Melalui doa, melalui pujian, melalui kesaksian mereka, Engkau akan memakai anak-anak di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, katakan ini aku Tuhan. Ini aku Tuhan. Katakan sungguh-sungguh, pakai aku Tuhan. Pakai aku Tuhan. Utus aku jadi berkat untuk generasiku. Sambil mengangkat tangan katakan, ini aku Tuhan. Pakai aku Tuhan. Utus aku sebagai alat kemuliaan-Mu. Sambil mengangkat tangan tinggi-tinggi katakan sama Tuhan, ini aku. Ini aku Tuhan. Sungguh-sungguh sama Tuhan. Pakai aku Tuhan. Utus aku jadi berkat untuk generasiku. Ini aku Tuhan. Pakai aku Tuhan. Utus aku sebagai alat kemuliaan-Mu. Utus aku Tuhan. Utus aku sebagai alat kemuliaan-Mu. Sekali lagi dengan iman katakan, utus aku Tuhan. Utus aku sebagai alat kemuliaan-Mu. Haleluya. Pakai aku Tuhan, utus kami Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Engkau akan memakai setiap anak-anak-Mu untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Kalau sebentar Tuhan, kami mau mendengar firman Tuhan.
Mari Tuhan urapi kami, agar kami diberikan telinga seorang murid, agar kami mendengar dengan baik dan kami boleh melakukannya. Dan kami percaya setiap janji-janji Tuhan yang Tuhan berikan bagi setiap kami, Tuhan akan genapi. Terima kasih, kami akan duduk diam mendengar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama yang siap mendengar firman Tuhan, kita berkata, amin. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak percaya kita semua pasti dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Sekarang kakak mau tanya, siapa di sini yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Udah siap semuanya? Kalau gitu kita siapkan hati kita berikan sikap yang terbaik. Kita mau berdoa dulu ya. Yuk mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami boleh kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami agar kami bisa mengerti dan agar kami bisa melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebelum kakak mulai cerita, kakak mau bertanya dulu. Kakak mau tanya, siapa di sini yang pernah dijanjikan sesuatu oleh seseorang? Misalnya, ada gak sih yang pernah bilang sama kalian nih, saya punya barang bagus nih, saya punya pensil ada 2 bagus banget. Kamu mau gak? Nanti saya kasih deh 1. Nanti saya kasih 1 buat kamu ya. Atau enggak, mama papa mungkin bilang, nanti kalau udah gak ada virus lagi, kalau udah aman buat jalan-jalan, kita pergi jalan-jalan bareng. Atau enggak mungkin papa mama juga pernah bilang, nanti kalau kamu dapat nilai yang bagus, nanti papa mama akan belikan kamu hadiah yang bagus juga. Pernah gak dijanjikan seperti itu? Mungkin semua kita pernah ya dijanjikan oleh seseorang. Nah kira-kira kalian percaya apa enggak? Janji itu pasti ditepati. Mungkin kalau orang yang kita kenal yang berjanji, mungkin kita percaya. Tapi kalau kita nggak kenal, mungkin kita akan anggap, belum tentulah dia kasih, udah biarin aja deh, nggak usah dipikirin. Oke adik-adik, hari ini kakak mau cerita tentang satu orang yang luar biasa, satu tokoh Alkitab yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena dia benar-benar percaya sama janji Tuhan. Meskipun dalam hidupnya dia mengalami hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak enak, tapi dia tetap percaya sama Tuhan dan dia tetap melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Siapa orangnya? Adik-adik penasaran nggak? Kita dengerin ya. Jadi orang ini nih, dia ada di dalam sebuah keluarga yang besar. Dia 12 orang bersaudara. Wah, banyak ya. Nah, dia ini adalah anak kesayangan dari papanya. Dia disayang banget sama papanya sampai dibuatkan sebuah baju yang indah sekali. Yang berwarna-warni, indah banget. Sampai saudara-saudaranya iri sama dia. Saudara-saudaranya tidak suka sama dia. Nah, adik-adik kira-kira bisa nebak gak siapa dia? Kakak percaya pasti ada yang bisa nebak. Dia adalah Yusuf. Nah, Yusuf ini dia bersaudara 12 orang. Yang kakak bilang tadi, dia disayang banget sama papanya. Pokoknya spesial banget deh, anak kesayangan banget. Nah, suatu hari adik-adik, Yusuf ini bermimpi. Dia mimpi dia sedang ada di dalam sebuah ladang gandum bersama dengan saudara-saudaranya. Lalu berkas gandum yang sedang dia kumpulkan itu berdiri. Berkas gandumnya berdiri. Lalu berkas gandum saudara-saudaranya datang. Lalu semuanya menyembah kepada berkas gandumnya Yusuf ini. Wah, terus adik-adik Yusuf ceritain ke saudara-saudaranya apa yang terjadi. Setelah dia cerita, saudara-saudaranya malah marah adik-adik. Bukannya senang, dia malah marah. Langsung pada bilang, maksud kamu mau jadi raja atas kami? Kamu mau berkuasa atas kami? Wah adik-adik, saudara-saudara Yusuf ini malah jadi makin benci sama Yusuf. Terus
Udah setelah itu, Yusuf bermimpi sekali lagi adik-adik. Dia ceritain lagi. Dia bilang, di mimpi saya melihat ada matahari, bulan, dan 11 bintang menyembah saya. Wah, adik-adik, dengar seperti itu, dia ditegur sama papanya. Papanya bilang, mimpi apaan mimpi kamu itu? Masa ayahmu, ibumu, terus sama saudara-saudaramu menyembah kamu sampai ke tanah? Wah, adik-adik, itu bikin Yusuf makin dibenci loh sama saudara-saudaranya. Tapi ya udah, akhirnya setelah itu adik-adik, suatu hari lagi Yusuf disuruh oleh papanya untuk melihat saudara-saudaranya yang sedang menggembalakan kambing domba. Dia disuruh samperin, disuruh melihat bagaimana keadaan saudara-saudaranya. Nah, pada saat Yusuf datang nih, udah mau ketemu sama saudara-saudaranya lihat dari jauh. Terus mereka langsung bilang, wah lihat, si tukang mimpi itu datang. Kalau gitu kayaknya ini kesempatan yang bagus nih buat kita membunuh dia. Kita bunuh dia aja, terus nanti kita bilang nanti dia dimakan oleh binatang buas. Wah adik-adik, ternyata saudara-saudaranya Yusuf saking bencinya, mereka sampai mau membunuh Yusuf. Tapi untung nih, ada kakaknya yang paling tua namanya Ruben. Dia bilang, jangan dibunuh deh, kita masukin aja ke dalam sumur yang kering. Kita biarin aja dia di sana. Nah kakaknya pikir ini, udah masukin sumur aja, nanti kalau ada kesempatan saya tolong dia. Seperti itu adik-adik. Akhirnya pada saat Yusuf ya datang, Yusuf ditangkap sama kakak-kakaknya, jubahnya dibuka, lalu dia dimasukkan ke dalam sumur yang kering. Lalu setelah itu kakak-kakaknya asik makan, saudara-saudaranya asik makan, terus pada saat itu dia melihat, wah ada pedagang-pedagang. Terus ada saudaranya Yusuf satu orang, dia bilang, kita gak usah bunuh dia aja deh. Gak ada untungnya buat kita kalau kita bunuh dia. Lebih baik kita jual aja dia. Akhirnya saudara-saudaranya yang lain setuju adik-adik. Yusuf ini diambil dari sumur, diangkat lagi dari sumur, lalu dijual ke pedagang-pedagang yang saat itu sedang lewat. Oleh pedagang-pedagang itu, Yusuf dibawa ke Mesir. Nah, di Mesir dia dibeli oleh seorang kepala pengawal raja, namanya Potifar. Nah, akhirnya Yusuf bekerja di rumah Potifar di Mesir. Meskipun dia dijual oleh kakak-kakaknya, tapi yang menarik nih adik-adik, di Alkitab dicatat, dibilang, Tuhan menyertai Yusuf, sehingga apapun yang dilakukannya, segala pekerjaannya dibuat Tuhan berhasil. Wah, ternyata adik-adik, meskipun Yusuf dijual oleh kakak-kakaknya, oleh saudara-saudaranya, tapi Tuhan tetap menyertai dia. Tuhan membuat semua yang dilakukan Yusuf berhasil, sampai akhirnya Tuhan juga memberkati Potifar. Tempat Yusuf bekerja diberkati Tuhan juga. Nah adik-adik, setelah berapa lama istrinya Potifar ini adik-adik, dia mau mengajak Yusuf untuk berbuat dosa. Mungkin adik-adik semua udah tahu ceritanya di sini, udah banyak yang tahu ceritanya. Apa yang dilakukan Yusuf? Yusuf menolak adik-adik untuk berbuat dosa karena dia takut akan Tuhan. Dia takut akan Tuhannya. Dia tidak mau berbuat dosa terhadap Tuhannya. Nah, waktu itu istri Potifar tidak suka adik-adik. Akhirnya dia berbohong. Dia berbohong kepada suaminya, dia berbohong kepada Potifar, sampai akhirnya Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Aduh adik-adik, sedih ya lihat cerita Yusuf. Dia tadinya dari seorang anak yang disayang banget sama ayahnya, lalu dia dijual oleh kakak-kakaknya sendiri, oleh saudara-saudaranya sendiri. Lalu terakhir dia dipenjara karena sesuatu yang tidak dilakukannya. Tapi adik-adik, kakak percaya Yusuf itu tetap setia sama Tuhan. Dia tetap percaya sama Tuhan, dia tetap melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Dia tidak mau berbuat dosa. Nah, di Alkitab bahkan dicatat sekali lagi dibilang,
Tuhan menyertai Yusuf sehingga setiap apapun yang dilakukannya, setiap pekerjaannya dibuat berhasil. Bahkan saat dia di penjara, dia menjadi orang yang disayangi oleh kepala penjara. Dia dipercaya oleh kepala penjara. Wah, itu karena Yusuf tetap setia sama Tuhan. Dia tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, singkat cerita, suatu hari Raja Mesir, Firaun, bermimpi adik-adik. Raja Mesir ini bermimpi yang membuat dia gelisah. Dia mungkin sampai tidur aja gak enak lagi. Mimpinya aneh banget. Dia akhirnya panggil seluruh orang pintar di negeri Mesir. Dia cari orang-orang yang mungkin bisa ilmu sihir apapun dia cari. Pokoknya dia pengen tahu apa arti mimpi itu. Tapi gak ada satu orang pun yang bisa mengartikan mimpi itu. Nah, akhirnya salah satu pegawai Firaun, juru minuman raja, dia ingat. Dia bilang sama raja. Dia bilang sama Firaun, "Tuan, waktu itu kan saya sempat di penjara nih bersama-sama dengan juru roti. Waktu itu kami sempat bermimpi. Lalu ada satu orang yang bisa mengartikan mimpi kami. Dan ternyata arti mimpinya itu benar-benar terjadi." Wah, namanya Yusuf. Akhirnya adik-adik, Yusuf dipanggil menghadap Firaun. Dirapiin dulu semuanya. Mungkin kalau ada yang udah ada brewoknya, ada apanya, dirapiin. Yusuf mau menghadap raja. Akhirnya Yusuf dibawa menghadap raja. Terus raja bilang, "Saya punya mimpi yang aneh. Saya tidak tahu apa artinya. Saya udah panggil semua orang, saya udah tanya ke semua orang, tapi tidak ada yang tahu artinya." Nah, lalu ada yang bilang katanya kamu bisa mengartikan mimpi. Coba kamu artikan mimpi saya. Lalu Yusuf bilang adik-adik, bukan saya yang bisa mengartikan mimpi, tapi Tuhan Allah yang memberitahukan artinya. Oke, akhirnya Firaun ini ceritakan mimpinya kepada Yusuf adik-adik. Firaun menceritakan mimpinya, lalu Yusuf mulai mengartikannya. Yusuf kasih tahu bahwa nanti akan ada 7 tahun kelaparan. Dan Yusuf juga memberitahukan apa saja yang perlu dipersiapkan oleh Firaun untuk menghadapi masa kelaparan itu. Nah, sampai akhirnya Yusuf juga bilang, raja perlu mencari seseorang yang bisa mengatur semuanya, membantu raja untuk mengatur semuanya. Nah, adik-adik, setelah itu Firaun mungkin dia mikir-mikir. Lalu dia bilang sama pegawai-pegawainya, "Mungkin gak sih kita ketemu sama orang yang punya hikmat, yang bijaksana, yang bisa mengatur semuanya?" Kayaknya cuma dia doang nih yang bisa. Akhirnya adik-adik, Yusuf diangkat oleh Firaun menjadi penguasa kedua di seluruh Mesir. Wow, luar biasa ya adik-adik. Yusuf yang tadinya dari penjara langsung tiba-tiba diangkat menjadi penguasa Mesir. Kenapa dia bisa diangkat menjadi penguasa Mesir? Karena ada Tuhan yang menyertai dia. Karena dia tetap hidup setia, hidup benar di hadapan Tuhan, dia akhirnya diangkat oleh Tuhan sampai dia menjadi penguasa di Mesir. Dia mengatur semua yang diperlukan untuk menghadapi kelaparan yang akan nantinya datang. Nah, akhirnya adik-adik, ternyata benar terjadi seperti yang diberitahukan oleh Yusuf. Datang 7 tahun kelaparan. Saat itu, ternyata yang mengalami kelaparan bukan hanya di Mesir, tapi mungkin di banyak daerah lain juga mengalami kelaparan. Termasuk saudara-saudara Yusuf. Nah, adik-adik, waktu itu saudara-saudara Yusuf datang juga ke Mesir untuk membeli bahan makanan. Dia mau membeli bahan makanan, mereka datang, mereka sujud menyembah kepada penguasa yang di Mesir saat itu. Tapi mereka tidak tahu kalau itu adalah Yusuf. Mereka cuma tahu itu adalah penguasa Mesir. Mereka harus minta supaya mereka boleh membeli bahan makanan supaya mereka tidak kelaparan adik-adik. Tapi ternyata itu Yusuf. Singkat cerita adik-adik, akhirnya Yusuf memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya. Setelah itu,
Saudara-saudaranya dibawa ke Mesir, disuruh pindah ke Mesir supaya bisa dipelihara, supaya saudara-saudaranya tidak kelaparan, supaya bisa dikasih makan terus, supaya ada bahan makanan terus. Nah, adik-adik, apa sih yang kita pelajari dari Yusuf hari ini? Yang pertama, janji Tuhan itu ya dan amin. Amin itu berarti sungguh dan benar. Maksudnya nih, kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan pasti akan menepati. Tuhan tidak pernah berbohong. Jadi setiap yang dijanjikan oleh Tuhan pasti itu akan terjadi. Contohnya, seperti yang tadi sudah adik-adik dengar yang kakak ceritakan. Waktu mudanya, Yusuf bermimpi. Dia bermimpi bahwa saudara-saudaranya akan datang untuk menyembah dia. Tapi saat itu mereka tidak ada yang mengerti. Apa itu mimpinya? Apa arti dari mimpi itu nggak ada yang ngerti. Padahal ternyata itu adalah janji Tuhan untuk hidup Yusuf. Nah, sekarang kakak mau tanya, adakah hak janji Tuhan yang adik-adik dapatkan mungkin saat adik-adik membaca firman Tuhan? Atau dari yang adik-adik dengarkan setiap minggu kakaknya bercerita? Nah, ada nggak janji Tuhan yang adik-adik dapatkan? Atau mungkin dari orang tua adik-adik yang memberitahukannya? Kalau adik-adik memiliki janji Tuhan itu, adik-adik harus percaya janji Tuhan itu pasti akan terjadi, pasti akan ditepati. Tuhan tidak pernah berbohong, Tuhan pasti akan menepati janjinya. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Itu pelajaran yang kedua hari ini. Yang harus kita lakukan adalah kita tetap percaya kepada Tuhan dan melakukan hal yang benar. Adik-adik ingat tadi apa yang dilakukan oleh Yusuf? Meskipun dalam hidupnya tidak selalu enak, dia sempat dijual oleh saudara-saudaranya. Dia sempat dimasukkan penjara karena sesuatu yang tidak dilakukannya, tapi dia tetap setia sama Tuhan, dia tetap percaya sama Tuhan. Dia tetap melakukan hal yang benar, dia tidak mau berbuat dosa. Itu yang dilakukan oleh Yusuf, sehingga pada akhirnya janji Tuhan itu terjadi dalam hidupnya. Demikian juga dengan janji Tuhan dalam hidup kita. Kalau mungkin saat ini janji Tuhan belum terjadi dalam hidup kita, jangan kecewa, jangan sedih, tapi tetap percaya dan tetap lakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Sampai suatu saat nanti Tuhan menepati janjinya. Oke adik-adik, jadi hari ini kita belajar dua hal ya yang tadi kakak sudah sampaikan. Yang pertama, janji Tuhan itu ya dan amin. Tuhan tidak pernah ingkar akan janjinya. Janji Tuhan pasti akan terjadi dalam hidup setiap kita. Yang kedua, yang harus kita lakukan adalah kita harus tetap percaya kepada janji Tuhan dan melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan. Siapa di sini yang mau terus menyenangkan hati Tuhan, yang mau terus percaya kepada janji Tuhan, terus percaya kepada Tuhan? Yuk, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan hari ini yang mengajarkan kami untuk kami selalu percaya terhadap janji Tuhan. Tolong kami Tuhan agar kami boleh selalu mempercayai Tuhan dan agar kami boleh selalu hidup benar dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, siapa yang udah siap untuk ayat hafalan hari ini? Kita baca sama-sama ya. Mazmur 12 ayat 7a. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji. Bisa kan? Sekali lagi ya. Mazmur 12 ayat 7a. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji. Oke adik-adik, dihafalkan terus ya ayat hafalannya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, mari kita datang kepada Tuhan tidak dengan tangan hampa. Teman-teman, sekarang waktunya untuk kita memberi persembahan. Tapi sebelum memberi, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih kami mau memberi persembahan. Berkati persembahan kami biar bisa menjadi berkat untuk orang lain dan gereja kami ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin.
Bagi teman-teman yang memberi, bisa bilang ke mama papanya untuk mengirimkan ke rekening di layar ini. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Wah, ibadah yang luar biasa ya Kak. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus dan buat adik-adik yang hebat. Sebelum kita akhiri ibadah kita akan terima doa berkat. Adik-adik kita angkat tangan kita sama-sama. Kita akan katakan sama Tuhan, ini aku, utus aku Tuhan. Ini aku Tuhan. Katakan dengan iman di hadapan Tuhan. Pakai aku Tuhan. Utus aku jadi berkat untuk generasiku. Angkat tangan sekali lagi di hadapan Tuhan. Katakan, ini aku Tuhan. Engkau akan memakai anak-anakmu di akhir zaman ini Tuhan. Menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan. Utus aku sebagai alat kemuliaan-Mu. 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 Ayo adik-adik yang siap terima berkat dan juga para orang tua bangkit berdiri sekali lagi, angkat tangan tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Kita mau akhiri ibadah kita, terimalah berkat dan kasih karunia yang berlimpah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan menjemput kita di awan-awan dan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan terima berkat Tuhan sama-sama kita berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.